dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairoan. Jadi seperti biasa, kita akan kembali membahas mengenai mata kuliah kami yaitu Ekonomi Syariah. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Oke, pada sesi ini kita akan fokus membahas 3 poin utama mengenai inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, ketiga poin tersebut yaitu yang pertama ada dasar-dasarnya, kedua definisi dari perbankan syariah, dan ketiga regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Teman-teman, kita akan membahasnya secara mendalam biar teman-teman bisa memahami latar belakang, konsep, dan landasan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu latar belakang perkembangan perbankan syariah. Untuk memulai, mari kita lihat konteks kenapa perbankan syariah bisa berkembang di Indonesia. Nah, seperti yang kita semua ketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu, masyarakat semakin membutuhkan sistem keuangan yang tidak hanya aman tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah. Selama beberapa dekade terakhir, sektor keuangan syariah tumbuh pesat, baik secara global maupun nasional. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, perkembangan teknologi keuangan, dan dukungan regulator khususnya Bank Indonesia. 3. Peran Bank Indonesia dalam sistem keuangan syariah. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki mandat menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran nasional. Namun, dalam konteks perbankan syariah, Bank Indonesia juga menjalankan peran strategis, yaitu merumuskan kebijakan industri, mengawasi operasional bank syariah, menciptakan ekosistem yang sehat, serta memastikan prinsip syariah tetap terjaga melalui regulasi dan koordinasi dengan MUI. Tanpa keterlibatan Bank Indonesia, perkembangan perbankan syariah tidak akan memiliki arah yang jelas. Yang keempat yaitu pentingnya perbankan syariah bagi perekonomian nasional. Di sini kita akan membahas ke alasan utamanya. Mengapa perbankan syariah itu penting? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, ia menawarkan alternatif sistem keuangan berbasis etika dan nilai keadilan. Yang kedua, mendorong pembiayaan sektor real dengan skema bagi hasil. Yang ketiga, memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang ragu dalam menggunakan sistem keuangan konvensional. Dan selanjutnya, ia juga memberikan pilihan produk keuangan sesuai kebutuhan spiritual dan praktik masyarakat. Perbankan syariah bukan hanya alternatif, tetapi juga sebagai pelengkap yang memperluas sistem perbankan nasional. Kedua, kita akan membahas definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Hal ini berarti seluruh transaksi dilakukan tanpa melibatkan 3 hal. Yang pertama yaitu riba, di mana ada tambahan yang bersifat mengikat dan ditetapkan di awal. Kedua, ada gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Dan ketiga, ada maisir, yaitu unsur taruhan atau spekulasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang adil, transparan, serta bermoral. Ada prinsip-prinsip utama dalam perbankan syariah. Teman-teman, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar operasional dalam bank syariah. Yang pertama, ada profit and loss sharing atau bagi hasil. Contohnya nih, akad mudharabah dan musyarakah, di mana nasabah dan bank saling berbagi keuntungan maupun resiko. Kedua, ada kegiatan berbasis aset atau asset based financing, di mana murabahah atau ijarah. Transaksi ini tidak boleh sekedar uang beranak uang, melainkan terkait barang atau jasa yang nyata. Ketiga, ada keadilan dan transparansi, semua pihak harus memahami isi akad. Dan yang keempat, larangan aktivitas haram dalam pembiayaan. Tidak boleh terkait dengan alkohol, perjudian, pornografi, dan sebagainya. Selanjutnya, perbandingan singkat dengan perbankan konvensional. Nah, bedanya perbankan syariah dan konvensional bukan kompetitor penuh, tetapi memiliki perbedaan filosofi.
Bank konvensional adalah bank yang berbasis pada bunga, fokus pada hubungan kreditur dan debitur. Pendapatan utama bank konvensional berasal dari bunga pinjaman. Sedangkan bank syariah adalah bank yang berbasis akad. Hubungannya lebih ke kemitraan. Pendapatan berasal dari margin, sewa, atau bagi hasil, dan penekanan pada aspek moral yang berkelanjutan. Penjelasan ini cukup penting agar masyarakat memahami apa yang membuat bank syariah itu unik dan beda dari bank konvensional. Poin ketiga, regulasi Bank Indonesia. Mengapa regulasi itu dibutuhkan? Nah, jadi regulasi bukan hanya sekedar aturan, tetapi fondasi penting dalam sistem perbankan. Regulasi syariah diperlukan untuk yang pertama, menjaga stabilitas, kemudian melindungi nasabah, memastikan kesesuaian syariah, dan menciptakan industri yang kompetitif. Regulasi yang baik akan menentukan seberapa cepat dan seberapa kuat industri syariah dapat berkembang. Kedua, regulasi standar akuntansi syariah dalam Bank Indonesia. Bank Indonesia memastikan bahwa laporan keuangan bank syariah mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Beberapa aspek penting yang harus ditaati oleh bank syariah yaitu pengakuan pendapatan berbasis akad, bukan bunga, perlakuan akuntansi untuk margin murabahah, pembagian hasil mudharabah, pencatatan aset sewa pada ijarah, serta penyisihan kerugian pada pembiayaan. Tanpa standar yang jelas, akan sulit untuk membandingkan kinerja bank syariah dan menjaga transparansi publik. Selanjutnya, pengawasan bank syariah. Bank Indonesia bertanggung jawab dalam memastikan operasional bank syariah berjalan dengan tetap aman. Pengawasan ini mencakup manajemen risiko, kecukupan modal, likuiditas, kualitas pembiayaan, tata kelola perusahaan, serta kepatuhan syariah. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi, laporan berkala, dan koordinasi dengan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya kita akan membahas regulasi produk keuangan syariah. Bank Indonesia juga menetapkan pedoman terkait dengan produk-produk syariah seperti tabungan syariah, deposito mudharabah, pembiayaan masyarakat, pembiayaan murabahah, serta pembiayaan ijarah atau sewa, dan instrumen pasar uang syariah. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa produk syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga keadilan bagi nasabah, mendorong inovasi tanpa melanggar regulasi, dan melindungi integritas industri. Selanjutnya ada inisiatif pemasaran Bank Indonesia. Upaya pemasaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan strategis yang tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk syariah, tetapi juga untuk membangun perspektif publik, mengubah pola pikir masyarakat, serta memperkuat posisi bank syariah sebagai bagian integral dari sebuah sistem keuangan nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia menyadari bahwa industri perbankan syariah memiliki tantangan unik, terutama terkait tingkat literasi dan pemahaman masyarakat yang masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang masih menyamakan antara perbankan syariah dengan bank konvensional yang sekedar mengganti istilah bunga menjadi margin. Karena itu, Bank Indonesia menilai bahwa edukasi dan pemasaran bukan hanya soal promosi teknis, melainkan sebuah kampanye besar yang bersifat transformasional yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. Dalam konteks ini, Bank Indonesia merancang berbagai program komunikasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan awareness, pemahaman, dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah.
Salah satu inisiatif strategis tersebut adalah penyelenggaraan kampanye edukatif yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas bisnis, pelaku UMKM, hingga masyarakat luas. Kampanye ini biasanya dilakukan dalam bentuk seminar nasional, lokakarya interaktif, dialog publik, dan rundown edukasi ke daerah-daerah. Dalam setiap kegiatan, Bank Indonesia tidak hanya mempresentasikan keuntungan menggunakan layanan keuangan syariah, tetapi juga menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional, seperti mekanisme bagi hasil, pembiayaan berbasis aset, akad transaksi, dan aspek etika keuangan Islam. Pada tahap ini, Bank Indonesia sangat menekankan bahwa perbankan syariah bukan hanya sekedar alternatif, tetapi merupakan mekanisme keuangan yang lebih etis, lebih transparan, dan lebih menekankan pada nilai keadilan. Selain kampanye edukatif, Bank Indonesia juga memanfaatkan media massa dan media digital sebagai sarana untuk memperluas jangkauan informasi. Strategi penyebaran informasi melalui media sosial yaitu melalui video edukasi, artikel digital, kerjasama dengan kreator konten, hingga penyelenggaraan webinar menjadi bagian penting dalam mempercepat penetrasi pesan pemasaran. Melalui pendekatan digital ini, pesan-pesan edukasi tentang keunggulan produk syariah dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda nih yang lagi aktif-aktifnya mengikuti perkembangan teknologi. Keberadaan media sosial sebagai ruang publik modern memberikan kesempatan bagi Bank Indonesia untuk berkomunikasi secara lebih efektif dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Inisiatif pemasaran ini juga mencakup kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga pendidikan, lembaga riset, otoritas daerah, dan asosiasi industri keuangan syariah. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program seperti literasi nasional, pembentukan pusat kajian ekonomi syariah, dukungan untuk penyelenggaraan kompetisi ekonomi Islam, serta kerjasama dengan kampus dalam bentuk kuliah umum dan pelatihan intensif. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui penyampaian informasi yang transparan terkait keamanan sistem syariah, sertifikasi syariah, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Banyak masyarakat yang masih memiliki pertanyaan terkait legalitas, keamanan, hingga kesesuaian syariah dari produk perbankan syariah. Dengan menjelaskan peran Dewan Pengawas Syariah, Fatwa MUI, dan mekanisme audit syariah yang dilakukan secara teratur, maka Bank Indonesia ingin memastikan bahwa publik merasa yakin bahwa layanan keuangan syariah benar-benar aman dan terjamin. Kepercayaan publik menjadi salah satu kunci utama dalam keberhasilan pemasaran, karena tanpa kepercayaan, masyarakat akan ragu untuk beralih menggunakan layanan bank syariah. Inisiatif pemasaran juga menyasar sektor bisnis, terutama yaitu pelaku UMKM dan pengusaha lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Melalui berbagai workshop dan pendampingan, Bank Indonesia memperkenalkan peluang pembiayaan syariah yang lebih fleksibel, berbasis kemitraan, dan memiliki risiko yang lebih adil antara bank dan nasabah. Dengan memahami mekanisme syariah, para pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan produk syariah untuk mengembangkan usaha mereka tanpa rasa khawatir terkait beban bunga atau ketidakpastian pembiayaan. Hal ini tidak hanya memperluas pasar bank syariah, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah secara lebih luas. Upaya pemasaran ini secara keseluruhan bertujuan untuk membentuk ekosistem masyarakat yang lebih sadar, lebih melek keuangan syariah, dan lebih percaya diri dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Dengan pendekatan yang komprehensif, profesional, dan berkesinambungan,
Bank Indonesia berharap agar perbankan syariah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan finansial masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peningkatan infrastruktur sistem keuangan syariah. Peningkatan infrastruktur perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam strategi Bank Indonesia untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional. Di era digital saat ini, infrastruktur tidak hanya mencakup gedung kantor dan jaringan fisik, tetapi yang jauh lebih penting adalah sistem teknologi informasi, sistem pembayaran, integrasi data, keamanan digital, dan konektivitas antar lembaga keuangan. Bank Indonesia memahami bahwa pertumbuhan industri syariah tidak dapat berjalan optimal bila infrastrukturnya tertinggal dari perkembangan zaman. Oleh karena itu, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas teknologi dan infrastruktur agar layanan syariah dapat diakses dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman oleh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu fokus utama Bank Indonesia adalah mengembangkan sistem pembayaran yang kompatibel untuk layanan syariah. Penggunaan kris syariah, misalnya, merupakan bentuk adaptasi dalam sistem pembayaran modern yang mengikuti prinsip syariah sekaligus tetap efisien dan universal. Dengan adanya infrastruktur pembayaran berbasis syariah ini, para pelaku UMKM, lembaga keuangan mikro syariah, serta konsumen dapat melakukan transaksi tanpa khawatir melanggar aturan syariah. Pengembangan sistem pembayaran ini memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama yang berada di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit mengakses layanan bank. Selain sistem pembayaran, Bank Indonesia juga terus memperbaiki infrastruktur back-end seperti sistem pelaporan, sistem audit syariah, dan integrasi data antar lembaga keuangan. Sistem-sistem tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi secara efisien dan transparan. Dengan infrastruktur digital yang kuat, maka bank dapat melakukan analisis risiko, menghitung pembiayaan, mengelola portofolio, serta memproses transaksi dengan cepat. Hal ini bukan hanya menguntungkan pihak bank, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan dari nasabah. Selain aspek teknologi, Bank Indonesia juga memperhatikan penguatan infrastruktur kelembagaan. Hal ini mencakup pembentukan unit-unit organisasi yang khusus untuk menangani pengembangan ekonomi syariah. Dukungan terhadap penguatan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga, serta fasilitas kerjasama antara lembaga keuangan syariah. Penguatan kelembagaan ini penting agar regulasi dapat diimplementasikan dengan efektif, koordinasi antara lembaga juga berjalan dengan lancar, serta inovasi industri dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Peningkatan infrastruktur juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi fintech syariah. Bank Indonesia menyadari bahwa masa depan keuangan global sangat dipengaruhi oleh inovasi digital, seperti artificial intelligence atau AI, blockchain, dan big data. Melalui dukungan terhadap fintech syariah, Bank Indonesia membuka peluang bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki akses ke layanan bank untuk masuk ke dalam sistem keuangan. Melalui platform digital, teknologi ini pun membuka peluang inovasi baru dalam pembiayaan mikro, transaksi peer-to-peer, hingga marketplace berbasis syariah. Dengan merangkul perkembangan vintage, Bank Indonesia ingin memastikan bahwa industri syariah tidak tertinggal dan tetap memiliki daya saing di masa depan. Tidak hanya itu teman-teman, pembangunan infrastruktur juga mencakup pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola infrastruktur tersebut. Teknologi yang canggih tidak akan berguna jika tidak dioperasikan oleh tenaga profesional yang memahami
aspek teknis dan prinsip syariah secara bersamaan. Itulah, Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi pegawai bank, regulator, dan pelaku industri. Pelatihan ini mencakup penggunaan teknologi, manajemen risiko digital, keamanan cyber, tata kelola syariah, dan berbagai bidang lainnya. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, Bank Indonesia dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Pembangunan infrastruktur syariah juga ditujukan untuk memperluas akses keuangan syariah hingga ke daerah-daerah terpencil. Bank Indonesia berharap masyarakat di luar kota besar juga bisa merasakan manfaat layanan syariah, terutama masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dan layanan transaksi harian. Dengan memperkuat jaringan digital, memperluas layanan agen bank syariah, serta memanfaatkan teknologi mobile banking, maka akses keuangan syariah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, peningkatan infrastruktur sistem keuangan syariah merupakan fondasi utama yang mendukung keberlanjutan berbagai inisiatif lainnya. Infrastruktur yang kuat memungkinkan industri syariah untuk berkembang dengan cepat, menjaga keamanan sistem, meningkatkan kenyamanan nasabah, mendorong digitalisasi transaksi, dan memperkuat daya saing ekonomi syariah Indonesia di era global. Selanjutnya ada kolaborasi dengan lembaga keuangan. Kolaborasi dengan lembaga keuangan merupakan salah satu strategi yang paling penting dalam upaya Bank Indonesia untuk mengembangkan perbankan syariah. Bank Indonesia memahami bahwa industri perbankan syariah tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari ekosistem yang luas yang terdiri dari lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, koperasi syariah, fintech syariah, perusahaan asuransi syariah, hingga lembaga internasional yang berfokus pada ekonomi Islam. Hal ini sangat penting mengingat masa depan industri keuangan akan sangat bergantung pada kemampuan tenaga kerja dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan meningkatkan kompetensi digital SDM, Bank Indonesia juga memastikan bahwa industri syariah tidak tertinggal dalam menghadapi perubahan dan tetap kompetitif di era digitalisasi. Secara keseluruhan, pendidikan dan pelatihan SDM menjadi fondasi penting nih yang akan menentukan keberlanjutan dan masa depan industri perbankan syariah. Melalui program pelatihan yang komprehensif, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, dan pembangunan SDM di seluruh tingkatan, Bank Indonesia berupaya menciptakan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan mampu mendorong perbankan syariah menjadi industri yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional. Pada akhirnya, seluruh pembahasan tentang inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah membawa kita pada sebuah kesimpulan penting bahwa pertumbuhan perbankan syariah bukan hanya tentang memperbesar jumlah bank syariah atau menambah jumlah produk yang ditawarkan, melainkan tentang membangun sebuah ekosistem keuangan yang lebih adil, lebih inklusif, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Inisiatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia mulai dari peningkatan literasi, memperkuat regulasi, membangun infrastruktur digital, mendorong kolaborasi, hingga mendukung UMKM merupakan strategi holistik yang dirancang untuk menciptakan industri syariah yang berdaya saing tinggi. Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa perbankan syariah tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas, stabil, dan dipercaya oleh masyarakat luas. Keberhasilan bank syariah bukan hanya tanggung jawab regulator seperti Bank Indonesia, tetapi juga memerlukan komitmen dari bank syariah itu sendiri, lembaga pendidikan, pelaku bisnis, UMKM, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan.
Tanpa keterlibatan bersama, industri syariah akan sulit untuk mencapai potensi terbaiknya. Oleh karena itu, kita semua memiliki peran dalam mendukung perkembangan industri ini, baik melalui edukasi, kolaborasi, maupun pemanfaatan layanan keuangan syariah secara lebih adil. Dalam konteks global, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Dengan populasi mayoritas muslim, perkembangan UMKM yang besar, serta dukungan regulator yang kuat, Indonesia berada dalam posisi strategis untuk menjadi pelopor inovasi keuangan syariah di Asia maupun tingkat internasional. Namun, untuk mencapai posisi tersebut, kita harus terus memperbaiki kualitas layanan, mempercepat digitalisasi, serta menciptakan produk-produk syariah yang modern, relevan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai penutup, mari kita lihat perkembangan perbankan syariah bukan hanya sebagai fenomena ekonomi, tetapi sebagai bagian dari perjalanan besar bangsa Indonesia untuk menuju sistem keuangan yang lebih berkeadilan. Dengan kerja keras, inovasi yang berkelanjutan, serta dukungan dari berbagai pihak, perbankan syariah tidak hanya akan bertahan, tetapi juga bertumbuh menjadi kekuatan besar yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan wawasan baru, memperkaya pemahaman kita, dan menginspirasi kita untuk terus mendukung ekosistem keuangan syariah agar semakin maju di masa depan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dalam topik-topik yang lebih menarik lainnya seputar ekonomi dan keuangan syariah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum